Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang pemilu 2024 nanti yang memang semakin hari semakin mendekat. Seperti yang teman-teman tahu bahwasanya pendaftaran capres dan cawapres itu sekitar bulan Oktober ya. Hari ini sudah memasuki bulan September ya, berarti bulan depan teman-teman. Nah teman-teman, sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih, saya pikir kita harus menentukan pilihan kita kepada pilihan yang sangat tepat ya, pilihan yang betul-betul bijaksana. Karena mungkin ya teman-teman, saya rasakan sendiri, untuk saya sendiri ataupun mungkin banyak lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia itu sudah betul-betul merasakan efek daripada kalau saya bilang udah krisis ya, sebetulnya krisis ekonomi. Karena saya ngerasain banyak keluhan daripada masyarakat lapisan kelas menengah ke bawah itu kalau untuk saat ini mencari penghidupan, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari atau daily living cost itu udah kerasa sangat berat ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, daily living cost untuk kita sekarang tinggi, sedangkan untuk perputaran uang tuh kayaknya agak susah ya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang nonton video saya saat ini pun mungkin juga beberapa ada yang merasakan hal yang sama dengan saya gitu kan. Artinya kalau saya sendiri, siapapun nanti yang akan kita pilih, kita yakinkan bahwasanya pilihan itu adalah orang yang betul-betul, pasangan yang betul-betul bisa memberikan solusi bagi kehidupan, perbaikan perekonomian negara kita ke depannya ya, utamanya untuk lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah itu kan. Siapapun itu, kalau menurut saya sendiri pribadi, saya sudah nggak banyak berpikir tentang siapakah dia atau suku apakah gitu kan, dari kelompok manakah gitu kan, dari partai manakah, dari golongan yang manakah. Yang penting kalau menurut saya sendiri adalah orang yang betul-betul kita yakin akan memberikan arah perubahan yang baik, memberikan perbaikan perekonomian di negara kita, utamanya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah itu kan. Seperti yang kita tahu, walaupun untuk masa-masa saat ini pun di beberapa negara maju sudah hilang ya pola pikir kalau untuk pemilihan pemimpin yang memang kemudian masih berpikir tentang ras, agama, golongan. Seperti yang kita tahu lah sekarang, kalau kita tahu teman-teman, di Inggris sendiri ya, Perdana Menterinya adalah saat ini adalah seorang keturunan India ya, Rishi Sunak itu keturunan India. Kita tahu ya kalau di Inggris itu mayoritasnya adalah orang kulit putih gitu kan, kental di situ, dan di situ juga negara sekuler gitu kan. Kita lihat sudah gak begitu banyak kayaknya, kalau keluarganya itu memang udah cerdas, gak akan banyak berpikir siapakah yang akan mereka pilih. Tentunya yang mereka pilih adalah orang yang betul-betul bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Seperti yang kita lihat wali kota London, Imran Ali Khan tuh, London tuh ibu kota Inggris ya, kota besar di Inggris yang memang negaranya negara sekuler ya. Imran Ali Khan itu seorang keturunan Pakistan, seorang muslim keturunan Pakistan. Kita lihat begitunya orang di Inggris mau memilih Imran Ali Khan menjadi wali kota Inggris. Kita lihat Perdana Menteri Skotlandia juga seorang keturunan India di situ kan. Nah, kalau kita lihat dari contoh-contoh tersebut ya, kita seharusnya sudah mulai berpikir untuk membuang jauh-jauh tentang kesukuan, golongan ataupun apa. Yang penting yang kita pilih, kita mulai berpikir cerdas. Dan kita lihat ya, udah saatnya ya kalau untuk kalangan menengah ke bawah yang mungkin udah merasakan apa yang terjadi saat ini ya untuk penghidupan, saya rasa udah saatnya kita untuk berpikir bijaksana,
berpikir open mind, pikiran terbuka tentang pilihan kita ke depannya. Walaupun kita juga cuman sekedar bisa milih, nggak bisa berbuat banyak gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, kalau saya pribadi juga melihat untuk salah satu pasangan capres cawapres yang saat ini udah ada kan, capresnya udah ada 3 ini ya, ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nah untuk saat ini yang sudah menentukan cawapresnya adalah Anies Baswedan. Dan kalau untuk saya sendiri pribadi, sosok Anies Baswedan memiliki visi ya. Kalau kita lihat visi dan memiliki semangat untuk perubahan Indonesia yang lebih baik ya. Saya yakin itu. Kalau saya lihat, apalagi sekarang memang kemudian pasangannya pas banget ya. Seperti yang memang saya angen-angenin adalah Caimin atau Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya yakin Caimin ini salah satu tokoh yang memang punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Saya yakin, dan nggak ada kayaknya presiden yang terpilih kalau kemudian nggak memenangkan daripada salah satu dari 3 provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Kemudian DKI Jakarta ya, sama Provinsi Banten, tapi yang utama adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari sisi ini memang tampak sekali pemilihan Muhaimin Iskandar atau Caimin ini, terlepas itu yang memilih apakah itu putusannya dari Bapak Surya Paloh ataupun dari Anies Baswedan sendiri, saya abaikan itu. Yang jelas ini adalah pasangan yang ideal, paket yang untuk perubahan yang begitu pas gitu kan. Karena memang mau gak mau gitu kan, nah, Anies Baswedan memang strateginya bukan sekedar untuk koalisi, untuk sekedar mengikuti kontestasi Pilpres 2024, tapi yang terpenting adalah strategi untuk pemenangan ya, gak sekedar maju, pemenangan untuk strategi pemenangan, usaha pemenangan di Pilpres 2024 nanti. Nah kalau saya lihat memang Caimin atau Muhaimin Iskandar ini adalah salah satu tokoh di Partai Kebangkitan Bangsa yang memang kita berharap banyak ya, karena pengaruh dari PKB ini sangat kuat ya gitu kan di Jawa Timur, begitupun untuk di seluruh wilayah Indonesia gitu kan. Dan saya berharap banyak memang kedepannya akan sukses pasangan ini sangat pas sekali ya. Memang harus ambilnya memang dari seberang gitu kan, nggak bisa dari kelompoknya sendiri kemudian cuman mementingkan ambisi ataupun kepentingan pribadi atau kader-kader partai untuk sekedar untuk maju di kontestasi, tapi kemudian nggak berpikir bijak atau berpikir dingin untuk berpikir tentang prospek pemenangan, strategi pemenangan ke depannya. Nah kalau saya lihat memang kalau kemudian ada beberapa partai yang kemungkinan lepas daripada koalisi perubahan itu sangat baik dan menguntungkan untuk koalisi perubahan sendiri gitu kan, karena lebih baik seperti itu. Dan walaupun tinggal 1 atau 2 partai yang mengusung di koalisi perubahan, tapi kalau solid nggak masalah ya teman-teman, cukup 1 atau 2, yang penting 2 partai antara Partai Nasdem ataupun Partai Kebangkitan Bangsa itu kalau digabung udah cukup untuk melewati threshold 20%. Dan saya pikir sederhana tapi kemudian kuat dan solid itu lebih baik daripada banyak tapi kemudian ada banyak tidak kesesuaian atau tidak cocokan. Saya lihat kesini memang pikiran cemerlang daripada Bapak Surya Paloh dan juga Anies Baswedan dalam penentuan pilihan ya gitu kan. Dan untuk pemilih sendiri, kalau untuk saya sendiri, siapapun nanti yang terpilih, saya rasa siapapun dia, mau sukunya apa, mau golongan mana gitu kan, yang terpenting memang satu-satunya yang bisa memberikan perubahan yang lebih baik, harapan kita gitu kan. Dan kalau saya sendiri, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saya pikir memang pasangan yang saya yakin bisa memberikan perubahan yang lebih baik, utamanya untuk kalangan kelas menengah ke bawah. Kalau mereka kemudian insya Allah memenangkan kontestasi Pilpres di 2024 nanti. Ya itu teman-teman ya, teman-teman. Saya pikir dari daerah mana, dari suku apa, sudah saatnya untuk kalangan menengah ke bawah di Indonesia untuk saat ini mulai berpikir logis, mulai berpikir bijak
bijaksana. Walaupun kita cuma sekedar bisa memilih, tapi pilihan kita sangatlah berarti gitu. Mengingat memang kalau kita saat ini mungkin untuk orang-orang yang kalangan kelas menengah ke bawah memang udah, saya yakin, bukan saya sendiri, pastinya sudah merasakan kondisi penghidupan kita sehari-hari yang semakin hari memang sepertinya juga semakin sulit dan berat gitu kan, dan mungkin teman-teman sendiri bisa menjelaskannya sendiri gitu kan. Oke gitu teman-teman, salam, makasih teman-teman udah mau join ngobrol-ngobrol santai, kumpul-kumpul di channel saya ini. Siapapun nanti yang memenangkan Pilpres 2024 nanti, kita dukung bersama, dan kita yakin bahwasannya yang memenangkan adalah putra terbaik bangsa, dan kita harapkan bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang menanti gitu kan, yang sudah terjadi dan menanti bangsa kita ini di tahun 2024. Oke teman-teman, gitu. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko, dari